Apa ya? Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Kita sama-sama berkumpul di tempat ini bersama dengan keluarga besar Boykumene Borneo Paradiso. Bersama-sama kita beribadah menyambut Natal dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan yang terambil dalam 1 Korintus 1 ayat 22. Ada semangat Bapak Ibu? Doa tidak menyurutkan semangat kita ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk berkumpul bersama-sama meskipun dalam prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Saya undang masa raya Natal yang terkasih untuk diri. Kita menyanyi Hai Mari Berkumpul. Yeah.
Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dengan sikap doa kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang begitu sempurna, yang kami rasakan setiap saat, sehingga kami boleh ada di tempat ini dengan segala baik, sebagaimana kami ada saat ini. Kalau pada saat ini ya Tuhan, kami warga Kristiani di lingkungan perumahan Borneo Paradiso, berkumpul bersama di tempat ini, sehati sepikir untuk melangsungkan ibadah pranatal. Kami minta pertolongan daripada-Mu saja, sebagaimana janji firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 20 berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Untuk itu ya Tuhan, suatu keyakinan yang sangat besar di antara kami semua yang ada di sini, bahwa Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Sehingga ya Tuhan, kalau ada roh-roh jahat, makhluk-makhluk yang mengganggu akan jalannya ibadah kami pada saat ini, kami yakin dan kami percaya Tuhan akan menghalaunya dan Tuhan akan melemparkan itu jauh-jauh. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, berdoa kami kepada hamba-Mu yang nanti akan membacakan berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati dia, Tuhan mau urapi dia dengan kuasa kasih Roh Kudus, agar sekiranya dia boleh berkata-kata bukan karena kepintarannya semata dan bukan karena fasih lidahnya semata, tapi semata-mata karena Tuhan hadir dalam dirinya ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan dengan segala baik. Tuhan Yesus yang kami sembah setiap saat, pada saat ini juga kami mendoakan untuk seluruh kami yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan melayakan kami untuk mendengarkan berita sabda firman Tuhan, dan biarlah kami bisa fokus untuk mendengarkan itu semua, agar sekiranya nanti berita firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga itu tidak berlalu begitu saja, melainkan itu boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi terang di tengah kegelapan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, berdoa kami juga untuk petugas yang mengambil tugas bagian dalam ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan mau urapi mereka semua ya Tuhan, agar mereka boleh menjalankan peran masing-masing dengan segala baik. Terutama ya Tuhan untuk peralatan yang mereka gunakan, agar itu semua boleh berfungsi dengan segala baik. Seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Biar Tuhan yang beracara di balik semua ini, dan nama Tuhan yang boleh dipuji dan dipermuliakan di balik semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Masalah yang terkasih masih tetap berdiri ya. Kita tetap bersukacita dan bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, gitu-gitu aja. Kita mengucap syukur karena Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang sungguh baik. Kasih dan melimpah di dalam kehidupan kita. Ini melalui pujian ini, Bapa Engkau sungguh baik. Di
bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Jemaat masa raya Natal, silakan duduk kembali. Oh, kalau misalnya ruangan yang ada di dalam sudah penuh, dipersilakan untuk anak-anak sekolah minggu untuk ke ruangan sebelah bersama Pak Michael, ya. Supaya kita tetap prokesnya tetap masih bagus ya. Tapi kalau nanti sudah mulai tidak mencukupi, ya tinggal lihat Bapak yang di pinggir sana itu ya. Supaya bisa berpindah ke sebelah, supaya tetap prokes kita jalankan dengan baik. Dan setelah ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pak Wika sebagai ketua Okumene kita. Sudah tepat kami memberikan. Salam keluarga Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saya bilang Salam Elohim, Bapak Ibu jawab Elohim Salam. Ya. Kita coba sekali lagi. Salam Elohim. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ketika saya mengucapkan salam demikian, ada yang bilang, Pak, ada yang salam haleluya. Itu juga nggak salah. Yang salah yang bagaimana? Yang salah yang nggak pernah mengucapin salam. Itu Pak. Ya, begitu ya Pak Pendeta ya. Beliau adalah guru dan teman saya Pak, Pendeta Audi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita sehingga ibadah menyambut Natal boleh terlaksana dengan baik. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berjerih lelah tenaga, pikiran untuk terlaksana ibadah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba saya akan sampaikan berita yang ada di masa raya Natal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika umat Israel keluar dari Mesir, dituntun oleh Tuhan masuk Kanaan, kemudian bisa mengalahkan 7 bangsa yang kuat, bangsa yang super hebat. Nah, di sana bangsa Israel minta kepada Tuhan, Tuhan, beri kami seorang raja. Tuhan memberikan Saul. Nah, 40 tahun mereka minta juga penggantinya Saul, diberi Daud, ya. Saul dengan cara dikundi mereka jadi raja. Daud dipilih oleh Tuhan, mereka jadi raja. Nah, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, juga berjanji kepada kita semua, keluarga besar Ekumene Borneo Paradiso, menjadikan seorang juru selamat. Siapa dia Bapak Ibu? Yesus. Yang lebih keras lagi supaya penghulu-penghulu di sana dengar. Siapa dia Bapak Ibu? Nah, pada malam hari ini kita akan merayakan bersama menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, adik-adik yang sudah berkumpul di tempat ini. Berikut kami juga sampaikan Ekumene yang ada di Borneo Paradiso. Kita semua menginginkan persekutuan ini bisa bertumbuh dan berkembang, sehingga kita semua boleh menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan yang ada di Borneo Paradiso. Nah, Bapak Ibu, saya minta izin kepada Bapak Ibu
untuk merespon niat baik menurut pengurus, Bapak Ibu. Jadi seperti visi dan misi yang ada di dalam tubuh Pekomene Para Desa, Pekomene hadir untuk inspirasi kerukunan umat beragama untuk menjadi kesetiakawanan di masyarakat, terutama Borneo Para Desa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sesuai dengan menggerakkan persaudaraan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita berencana ingin mengumpulkan tali kasih atau diakonia. Bapak Ibu bisa mengumpulkan satu harinya 500 rupiah. Jadi kalau sebulan bisa dapat sekitar 15.000 ya. Nah, kami berharap setiap bulan Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi 10.000 saja setiap bulan. Jadi kalau 1 tahun sudah ada 120. Untuk apa? Untuk kita bersama-sama pelayanan kasih dan kehadiran, terutama ketika saudara kita mendapat musibah, misalkan sakit, gitu ya, sakit, terus ada kedukaan. Nah, kita bisa berpartisipasi untuk mengadakan tali kasih dari dana yang sudah terkumpul tadi. Oleh karenanya, saya sebagai pengurus minta izin kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan yang tergabung dalam Pekomene Para Desa. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, Bapak Ibu bisa nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Klaster 1 Pak Michael, Klaster 2 Bu Peri, Klaster 3 Pak Ciri, Klaster 4 Bu Jojo. Ya, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi beliau-beliau apa yang ingin Bapak Ibu utarakan, Bapak Ibu tanyakan. Ya, jadi harapan kami dan pengurus 1 bulan 10.000. Syukur Bapak Ibu bisa lebih dari itu. Tuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri kata sambutan ini, kami atas nama pengurus sekaligus Ketua Pekomene mengucapkan menyambut selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2022. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bunda selaku Ketua Pekomene Borneo Para Desa Balikpapan. Kita nyanyi dari pujian dari Pulau dan Benua, terdengar selalu terus. Muliakan
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu-Ibu Oikumene Borneo Paradiso. Nah, waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu cantik ini untuk mengisi acara. Haleluya,
Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk dalam prosesi menyalakan Natal. Saya akan menyebutkan beberapa nama untuk menyalakan lilin Natal. Dipersilakan untuk maju di tempat di depan ini. Lalu setelah lagu dinyanyikan, langsung menyalakan lilin Natal. Yang pertama, Ketua Okumene, Bapak Dwika. Lalu yang kedua, Penasihat Okumene, Bapak Audi. Lalu Pembawa Firman, Ibu Yuni. Perwakilan klaster 1, Pak Erwin. Perwakilan klaster 2, Ibu Teri. Perwakilan klaster 3, Pak Jerry. Perwakilan klaster 4, Ibu Rodi. Dan perwakilan dari anak-anak, anak Izel. Untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, persilakan untuk mengambil tempat di depan. Lampu dipadamkan. Lampu dipadamkan. Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senja, bintangku gemerlap, juru selamat menuju
kita untuk menerima berita Natal yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni, kita menyiapkan hati kita nyanyikan Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita satu hati dalam doa untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau Tuhan kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kalau tadi kami sudah menyembah-Mu Tuhan, pada saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata,
Berikan kami semua Tuhan, telinga yang mendengar, hati yang menerima, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, menjadi rema di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Jemaat semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang onsite maupun yang sedang online di rumah-rumah. Sekali lagi, shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini bersama-sama. Kita merayakan Natal ya. Tahun ini kita masih bisa merayakan Natal, itu suatu kasih anugerah. Tuhan luar biasa buat kita semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, walaupun mungkin saya mungkin pernah lewat-lewat, tapi mungkin siapa gitu. Ya, saya pendeta muda Yuni Rahel. Saya punya satu suami, 2 orang putri. Jangan dibalik ya. Ya, jangan dibalik. Ya. Tuhan percayakan kepada saya untuk membantu pelayanan mission pastor. Tahun ini saya masuk tahun ke-22 tahun. Biasanya saya melayani untuk perintisan gereja-gereja di Asia Kecil. Terakhir saya melayani di Timor Leste 9 tahun. Nah, karena kondisi suami saya tidak memungkinkan, jadi saya pindah ke Balikpapan ini. Di tempat ini pun saya perintisan di tempat ini ya, di ruko di depan. Ya, kasih anugerah yang Tuhan berikan buat keluarga kami bisa diberi kesempatan untuk melayani. Itu sekedar perkenalan. Hari ini kita akan sama-sama berbicara melalui Natal ini, kita berbicara tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ya. Biarlah hari-hari ini saya dan saudara sama-sama mengalami cinta kasih Kristus. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya hari itu juga Roh Allah tinggal dalam kehidupannya. Nah, sore hari ini, malam hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 sesuai dengan di tema ya, tema yang kita malam hari ini bawakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab ataupun Alkipad ya, bisa dibuka ya. Saya bacakan buat kita semuanya. Dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil waktu itu, di mana mereka sedang mengalami banyak aniaya, banyak pergumulan, mereka banyak difitnah karena mereka yang minoritas. Nah, mungkin hari-hari ini saya dan saudara mengalami hal-hal yang demikian, tapi mungkin dalam satu peristiwa yang beda, ya, keadaan yang berbeda. Kita mengalami mungkin hari-hari ini ketika corona, kita menghadapi banyak hal-hal yang gak enak yang Tuhan izinkan memproses dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Tetapi biarlah saya dan saudara melihat, ya, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya dan saudara, ini ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dan saudara harus mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Kira-kira lahir kembali itu yang dimaksud dengan lahir kembali, saya dan saudara menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 katakan seperti ini.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya dan saudara harus mengalami pembaharuan. Kira-kira apa yang dibaharui? Next. Kira-kira apa sih yang mau dibaharui oleh Tuhan itu ya? Yang pertama, yuk baca di dalam Yesaya 36 ayatnya yang ke-26. Katakan seperti ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ternyata yang Tuhan mau baharui dalam kehidupan saya dan saudara, yang pertama adalah hati kita. Ya, yang pertama hati kita. Saya punya teman, ya sama-sama pendeta, yang hari ini masih ada di India. Karena anaknya sakit, ya, fungsi hatinya itu sudah rusak, sehingga papanya mendonorkan hatinya untuk anaknya. Sampai hari ini masih ada di India. Kalau saya dan saudara mau dibaharui hati kita, tak perlu transplant hati, ya. Tetapi saya dan saudara tinggal membuka hati, kita tinggal ngomong sama Tuhan, Tuhan ini hatiku Tuhan. Hatiku sudah banyak yang rusak karena pahit, karena sakit hati, karena mungkin ada dendam, nyimpen sakit hati, akar kepahitan. Nah, kita perlu dibaharui. Kita tinggal membuka hati kita, membawa hati kita kepada Tuhan, undang Tuhan masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, mengubahkan hati kita. Next. Memiliki hati yang baru. Ada film namanya Run Baby Run. Ini diambil dari satu buku, dan buku ini difilmkan. Ini menceritakan seorang namanya Nicky Cruz. Nicky Cruz ini adalah seorang gangster, kepala gangster yang disegani, ya, karena kekejamannya. Dan apa yang dia alami, yang namanya Nicky Cruz kecil ini, dia mengalami banyak hal-hal yang enak dalam kehidupannya, sehingga Nicky Cruz ini mengalami sakit hati. Nicky Cruz kecil karena papanya itu seorang dukun, dia sering dimasukkan ke ruangan yang gelap, ditelanjangin. Gak jarang dia disiksa, dipukul, sehingga di dalam hatinya dia berpikir, nanti kalau aku sudah besar, aku akan lakukan hal yang sama seperti papaku lakukan. Dan apa yang terjadi, Nicky Cruz bertumbuh menjadi orang yang keras. Gak ada orang yang berani sama Nicky Cruz. Semua orang takut ketika gangster masuk ke kota, satu kota itu langsung sepi, semua masuk ke rumahnya. Nah, di saat-saat dia sendiri, yang namanya Nicky Cruz ini merasa dirinya ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu kehampaan. Nggak ada orang yang berani mendekati Nicky Cruz. Hanya satu orang yang dia psikolog. 5 kali dalam pertemuannya bersama Nicky Cruz, dia katakan seperti ini, Nicky Cruz, ada satu sisi gelap dalam hidupmu yang tidak seorang pun bisa masuk ke dalamnya, termasuk saya. Kamu pasti suatu saat akan masuk penjara. Suatu saat kamu pasti akan mengalami banyak hal, termasuk mungkin bisa saja di penjara itu kamu mungkin katanya dihukum mati. Pokoknya gak ada harapan dalam kehidupanmu. Nah, satu orang lagi yang berani mendekati Nicky Cruz adalah seorang hamba Tuhan. Namanya David Wilkerson. David berdoa. Sebelum dia ketemu sama Nicky Cruz, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia takut nanti salah ngomong. Jangan-jangan kalau salah ngomong, berabe. Karena David ini punya satu kerinduan, Nicky Cruz ini diselamatkan. Apa yang dia lakukan, dia berdoa, dan sampai suatu ketika dia punya kesempatan untuk bertemu dengan Nicky Cruz. Ketika dia bertemu dengan Nicky Cruz, dia katakan, Nicky Cruz, saya percaya sekali
Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu. Ketika Nikodemus mendengar hal itu, Nikodemus langsung marah. Dia ludahi hamba Tuhan ini. Dia pukuli. Dia suruh anak buahnya seret dan buang ke jalan. Sekali lagi kamu datang dan ngomong tentang itu, maka kamu akan aku bunuh. Aku cincang-cincang kamu. Aku buang di jalanan. Tapi dengan kasih hamba Tuhan ini, David sendiri dia bilang seperti ini. Nikodemus, sekalipun engkau cincang-cincang aku 1000 cincangan, daging-dagingku akan berkata, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan itu, perkataan itu mengiang-iang dalam telinga Nikodemus. Terus dia tak bisa tidur. Tiap-tiap malam gelisah sampai 2 minggu. Sampai suatu ketika hamba Tuhan ini membuat KKR. Saudara tahu, Nikodemus dan anak buahnya ada di tengah-tengah tempat itu. Nikodemus katakan, aku mencoba bertahan, aku mencoba untuk tegar, aku mencoba untuk gak nangis, tapi aku gak bisa, aku gak tahan, aku peluk Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan baunya bagi aku. Di situ Nikodemus pertama kali bilang, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita diubahkan Tuhan, saya percaya segala sesuatu pasti berubah. Kalau hati Nikodemus diubahkan Tuhan, dia mulai mencari orang-orang yang terhilang. Dia mendirikan satu organisasi menjangkau yang terhilang. Dan ketika Nikodemus sudah dijamah dan dilawat Tuhan, dia katakan, aku bangun. Hatiku sudah diubahkan Tuhan. Aku diberikan hidup yang baru. Aku diberikan kesempatan yang baru. Luar biasa. Dari hati akan mengubah segalanya. Bapak percaya, siapa yang pernah jatuh cinta? Pasti yang menikah terpaksa atau menikah karena jatuh cinta? Hah? Karena jatuh cinta ya, saya juga pernah mengalaminya. Ketika seseorang jatuh cinta, waduh, pokoknya berubah, senyum. Bukan saja dari aura ya, kadang-kadang senyum sendiri, dicermin senyum sendiri, semprot sana, semprot sini, waduh, pokoknya sudah cinta. Tapi sebaliknya, ketika seseorang putus cinta, mulai galau, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, mandi pun jarang. Wah, jadi dari hati bisa mengubah segalanya. Tuhan mau hati dan pikiran kita pun harus dibaharui, karena dari hati akan mengubah segalanya. Amsal 4 ayat yang ke-23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mau saya dan saudara menjaga hati kita. Saudara yang mau jaga hati, coba senggol kanan kirinya, kasih tahu kita harus jaga hati. Haleluya. Ya, karena yang dari mulut itu keluar dari perbendaharaan hati kita. Yang kedua, yang Tuhan mau ubahkan di samping hati kita. Yang kedua, Tuhan mau ubahkan roh kita. Ini dikatakan dalam Yesaya tadi, roh yang dibaharui. Roh yang dibaharui. Seringkali roh kita itu lemah, dihimpit masalah, dihimpit persoalan, dihimpit pergumulan hidup kita. Tetapi kita harus yakinkan dalam hidup kita bahwa roh kita harus diperbaharui setiap hari. Next. Nah, belum coba naik lagi. Ya. Ini Daud ngomong sama Tuhan ya, dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah
baharui rohmu di dalam aku. Jadi biarlah saya dan saudara mengalami pembaharuan roh. Di samping pembaharuan hati, saya dan saudara harus mengalami pembaharuan roh. Suatu ketika seorang hamba Tuhan di London, dia seorang gembala untuk lanjut usianya. Ketika di ibadah seperti ini, sebelum dia khotbah, tiba-tiba majelisnya datang menghampiri dia. Dan majelis ini berkata, "Pastor, kayaknya ada yang salah dengan pelayanan pastor, dengan khotbah pastor. Kenapa bertahun-tahun kita melayani tempat ini hanya satu orang saja yang bertobat? Itu pun anak kecil, namanya Robert. Itu pun si Robert." Nah, dia katakan seperti itu. Nah, di pastor ini, aduh, namanya pendeta juga manusia ya. Maka dia mulai, tapi dia katakan seperti ini. Saya tahu apa yang saya bisa lakukan, saya sudah lakukan. Tetapi yang Tuhan bisa lakukan, saya tidak bisa lakukan. Dia katakan seperti itu. Dan selesai ibadah, Bapak Gembala ini duduk. Robert dari jauh datang kepada Bapak Gembala ini. "Pastor," dia tanya sama gembalanya, "Pastor, kalau saya belajar giat, kalau saya rajin, kira-kira bisakah saya jadi pendeta?" Oh, pastornya menjawab, "Oh, bisa Robert, bisa. Kalau saya belajar giat, saya belajar rajin, bisakah saya jadi misionaris, jadi penginjil?" "Oh, bisa Robert, bisa. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa." Singkat cerita, Robert Moffat ini menjadi satu penginjil yang luar biasa. 49 tahun dia menginjili Afrika. Beberapa negara di Afrika dia menangkan buat Kristus. Saya tahu begitu banyak jiwa yang dibawa buat Tuhan Yesus karena seorang Robert Moffat ini. Robert Moffat punya anak namanya Mary. Mary menikah dengan David Livingstone. Dia penulis buku, dan mereka pergi ke Afrika, semuanya menginjili Afrika. Bapak Ibu Saudara tahu, hanya dengan satu orang anak ini Tuhan bisa membuat perkara-perkara besar. Karena anak ini memiliki roh yang sudah dibaharui, roh yang menyala-nyala buat Tuhan. Firman Tuhan katakan, "Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Biarlah hari-hari ini saya dan saudara memiliki roh yang menyala-nyala bagi Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang pertama tadi dikatakan apa? Hati yang dibaharui. Yang kedua, roh yang dibaharui. Next, orang yang sudah dibaharui bisa mengasihi orang lain. Cinta kasih Kristus yang sudah memperbaharui kita lah yang menggerakkan kasih persaudaraan di antara kita. Ya, bahkan dimanapun Tuhan taruhkan saya dan saudara, di lingkungan keluarga, di lingkungan Borneo Paradiso ini, di tempat saudara-saudara bekerja, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan urapi kita untuk bisa menjangkau orang lain dengan kasih-Nya. Next, Tuhan katakan saya dan saudara ini apa? Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, dikatakan saya dan saudara ini adalah garam dan terang dunia. Kenapa terang dunia? Ketika ada kegelapan, terang itu akan menyirnakan kegelapan. Ketika ada hal-hal yang tidak baik, terang itu ya, itu akan menolong kita. Mungkin katakanlah seperti lampu mobil. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara bawa mobil
mau pergi ke BSD, lampu mobil ini nggak langsung menyorot ke BSD, tetapi lampu mobil ini akan menuntun kita sampai ke BSD. Langkah demi langkah, terangnya itu akan menuntun sampai ke BSD. Begitu juga terang kasih Kristus dalam hidup saya dan saudara. Mungkin Tuhan tidak langsung sampai tujuannya, tapi langkah demi langkah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi minggu, sampai hari ini saya dan saudara dituntun Tuhan karena terang kasih. Berikutnya dikatakan garam dunia. Kenapa saya dan saudara dikatakan garam dunia? Next. Ini sudah. Next. Garam. Garam itu di zaman Romawi adalah sesuatu yang berharga. Di zaman Romawi ini sebagai alat bayar. Maka untuk membayar tentara itu dibayar pakai garam. Ini sangat berharga. Nah, bahkan makanya di dalam bahasa Inggris namanya gaji, upah gaji ya, dinamakan salary, upah garam. Orang bisa menyebutnya juga garam ini dengan emas putih. Ya, waktu zaman itu. Kenapa saya dan saudara dikatakan garam? Karena saya dan saudara berharga. Saya seberapa banyak yang percaya kita ini orang-orang yang berharga, ya. Nah, kita orang berharga. Tuhan mau saya dan saudara ini menjadi garam dunia. Next, ini adalah proses pembuatan garam. Waktu saya tinggal di Timur Leste, kalau saya mau ke perbatasan lewatin ini, ya lewatin ini. Proses pembuatan garam yang luar biasa, ya. Dari air laut dialirkan ke petak-petak sampai menunggu, ya, diterik matahari, kering, baru kristal-kristal itu muncul. Kristal-kristal muncul, dikumpulkan, dibawa ke pabrik, diolah lagi, diputihkan lagi. Ini next. Ini garam itu prosesnya seperti ini. Apalagi yang namanya garam gunung, ini harus dicongkel jadi bongkar-bongkar. Kalau perlu dikasih dinamit. Gak jarang hidupku dan hidupmu dinamit. Betul? Supaya hati kita yang keras itu bisa lembut, lentur dengan pembentukan Tuhan. Dari bongkahan-bongkahan kecil, akhirnya dihancurkan, dihapuskan. Sudah halus, gak cukup, harus diputihkan lagi. Proses demi proses yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Itulah yang akan menjadi kesaksian bahwa Kristus mengasihi saya dan saudara. Kasih itulah yang akan mendorong saya dan saudara juga mengasihi orang lain, sekalipun orang itu tidak mengasihi kita. Ada firman Tuhan katakan, kalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun juga melakukan hal yang sama, berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dia. Tapi kalau saya dan saudara, Tuhan tuntut kita berbuat baik kepada semua orang, sekalipun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Kita harus tetap mengasihi, kita harus tetap memberkati, kita harus tetap mendoakan mereka. Yang terakhir, next. Pengkhotbah katakan seperti ini, ya, Pengkhotbah 9 ayatnya yang keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Saya tanya, di sini semua masih hidup? Yang masih hidup boleh angkat tangan. Wah, ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, di sini dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Singa, walaupun dia punya kekayaan, punya kedudukan, punya pengaruh yang luar biasa, tapi kalau engkau mati, tidak ada gunanya. Hidupmu hebat seperti apapun, nah, tapi kalau kehidupanmu nggak bisa menggarami orang, nggak bisa buat dampak bagi orang, nggak ada gunanya, nol. Tapi mungkin sekecil apapun yang engkau punyai, Tuhan punya 5 roti 2 ikan, sedikit. Tapi ketika diberikan kepada Tuhan Yesus,
memberkati banyak orang. 5.000 orang laki-laki bisa makan, belum lagi perempuan dan anak-anak. Dan dasarnya punya segenggam tepung dalam tengkayang, sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi ketika diberikan kepada hamba Tuhan itu, bermanfaat, mujizat terjadi. Janda miskin, namanya janda miskin punya 2 peser Tuhan. Tetapi ketika dia berikan dari kekurangannya, dipersembahkan, bermanfaat. Dalam hari-hari ini, saya dan saudara orang-orang yang masih hidup, kita mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Kita mau hidup kita bawa dampak. Untuk bisa membawa dampak, mari minta Tuhan mengubahkan hati dan roh kita. Ketika kita, saya dan saudara, sudah mengalami perubahan dalam hidup kita. Proses-proses yang terjadi dalam hidup kita itu yang akan menjadi kesaksian bahwa Yesus hidup dalam hidup saya dan saudara. Menyertai perjalanan kita. Menjadi kesaksian kalau dulu karena orang Yesus itu penyembuh. Tapi aku hari-hari ini aku mengalami. Mungkin sedikit saya kasih kesaksian ya. Suami saya, saya lupa tahunnya ya. Ketika saya masih pelayanan di Timor Leste, suami saya ini kena diabetes. Tak lama kemudian berapa tahun kena stroke. Jadi saya itu punya 2 anak yang Enji dan Abigail masih bayi-bayi. Papanya kena stroke itu saya harus potong ke sana, potong ke sini. Saya harus angkat. Jadi saya mengurusi 3 bayi. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, ya Tuhan memberi kekuatan. Sampai suatu saat itu saya ngomong sama Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Rasanya lebih, aku gak kuat. Kan kami di Timor Leste gak punya siapa-siapa. Jadi kadang-kadang kalau dia masuk rumah sakit, anak saya titipkan security. Kalau enggak saya titipkan 1 full timer gitu, untuk jaga anak saya. Karena saya bingung mau yang mana, mau lihat yang mana. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan akhirnya buat menjadi segala sesuatunya, membuat saya semakin kuat. Sampai saya ngomong sama suami saya ya, saya sebelum ngomong saya doa puasa, saya pegang tangannya. Yang kamu harus kuat, kamu harus bisa. Tiap anak-anak kita masih kecil, saya ngomong gitu. Saya nangis, suami saya pun nangis. Lihat papa mamanya nangis, anak-anak saya juga ikut nangis. Saya ngomong dengan sungguh-sungguh, sampai saya suatu ketika saya ngomong sama dia, kamu harus berusaha, kamu harus bangkit. Kursi roda, karena kan dia, saya nggak kuat angkat dia, jadi saya kadang-kadang saya taruh di kursi roda. Pagi saya keluar untuk berjemur, masuk lagi sarapan apa segala macam. Sampai saya ngomong, setelah saya ngomong, saya doa itu kursi roda kita buang. Kursi roda saya buang, akhirnya suami saya mulai berjalan, mulai belajar jalan ke kamar mandi, jalan. Nanti sampai pola pikirnya itu kalau komputer itu Pentium sekarang mungkin sudah apa ya, ini masih downloadnya lama sekali. Kita ngomong sudah selesai baru dia ketawa. Sampai sudah saya seperti itu, Tuhan buat saya jadi Tuhan akan ada pemulihan seutuhnya. 2 tahun saya bergumul di Timor Leste, mau ke Balikpapan enggak. Karena saya enggak kepingin ke Balikpapan sebenarnya. Saya kepinginnya ke Batam supaya saya bisa, kalau ke Singapura, Malaysia kan dekat ya pelayanan kita. Saya dulu lama di Malaysia. Jadi pelayanan dekat. Saya milihnya ke sana, tapi Tuhan suruh ke sini. 2 tahun bergumul, akhirnya saya ke sini. Sampai di sini janji Tuhan tergenapi. Suami saya mulai dipulihkan. Akhirnya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat suami saya bisa naik motor, itu suatu anugerah. Dari diangkat sana sini. Kalau pikirnya juga seperti itu. Kalau ketemu orang, dia kayak seperti minder, gitu. Nggak mau ketemu orang. Kan biasa kalau di gereja ada orang datang untuk konseling untuk didoakan. Nanti orang datang dia masuk seperti itu. Tapi sekarang Tuhan buat segala sesuatunya berubah. Karena ada apa? Ada hati, roh yang dibaharui.
sehingga kita dikuatkan, kita dimampukan dalam setiap proses. Bukan untuk kalah terhadap proses, tapi untuk menang terhadap proses. Sehingga kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi sungguh kami percaya Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas untuk mengubahkan hati, mengubahkan roh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami, yang akan membawa kami mengenal Engkau lebih lagi. Bukan dari kata orang, tapi kami mengalami Yesus itu penyembuh, Yesus itu penolong, Yesus itu ajaib. Sehingga cinta kasih yang kami alami itu yang akan mendorong setiap kami untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kami menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan taruhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu, kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih pada Ibu Yumi yang sudah memberikan berita Natal yang begitu memberkati dan membuat kita lebih bersemangat dan bersukacita untuk melayani Tuhan dan bersukacita di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memberikan semangat kita, dan sebelum itu juga saya memberikan pengumuman bahwa nanti setelah ini selesai, ibadah kita selesai, makanan akan dihidangkan kepada kita untuk dibawa pulang, kotaknya dibawa pulang ya, tidak makan di tempat. Oke, kita nyanyikan pujian ini, Hai Dunia Gembiralah. Persembahan dijalankan bersama kita.
Kalau ada pengumuman dari ketua panitia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang diberkati, di malam yang berbahagia ini tidak ada salahnya seperti yang Ibu Yuni katakan tadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita semua boleh memperkenalkan diri Pak ya. Dari mana, klaster mana gitu. Saya mulai dari sini Pak, biar kenal semua ya. Jadi berdiri. Nama saya Tika Purwantoro, istri saya Andriana, anak saya Marskal. Silakan Pak untuk kenal diri sambil berdiri. Baik, puji Tuhan ya untuk pertemuan yang berlalu dari kita semua ya, sungguh-sungguh ada indah. Ini perkenalkan, nama saya Eko Rianto, ini istri saya Retna Ningsih. Kami tinggal di klaster 3 Ruku, Blok E nomor 5. Terima kasih telah berkati. Terima kasih Pak. Shalom, perkenalkan kami dari keluarga Thomas Solar Heru. Kami tinggal di klaster 2, Blok B nomor 5. Nah, saya Rudolfo, nama saya Ibu Nipon, dan kakak saya Alvin. Terima kasih, salam kenal. Halo, selamat datang semuanya. Kami dari keluarga Situmorang. Saya Fernando Situmorang. Istri saya Juliana Batubara dan ini anak saya David. Kami tinggal di klaster 4. Shalom, nama saya Denny. Saya komite pertanian ini. Saya tinggal di Mau Gani, mau Jati 7. Kami 2, Enji dan kami berdua tadi. Shalom, nama saya Aldi Luntungan, istri saya Roita Sitorus, yang sama biar nggak hilang. Anak saya Enji dan Toar, tinggal di Pinewood, Bravo 7. Saya sepeda kamera. Shalom, nama saya Deki. Saya tinggal setengah rumah saya, Ibu Erika Rogi. Terus istri saya yang MC tadi, ada 3, satu aja, cuma satu aja. Terus anak baru aku di blok nomor 10 di klaster 4 kami tinggal. Terima kasih. Shalom, perkenalkan saya dari keluarga Simangunsong, klaster 3, blok E 9. Terima kasih. Ya, shalom, perkenalkan saya dari keluarga Silalagi, sedangkan saya bernama Ibu Sumiati, tinggal di klaster 4, blok D nomor 5. Shalom, kami dari keluarga Situmorang. Suami saya ada di tengah sana. Saya dengan Ibu Wawasa Ibu. Anak kami 1 orang laki-laki. Terima kasih. Kami tinggal di klaster 4 N10. Halo, saya Loni. Kami tinggal di Pinewood B8. Suami saya Rudi, boleh diri. Dan anak saya Inil. Baik, Inil. Oke, terima kasih. Shalom, nama saya Lady Renjani. Saya tinggal di Pinewood D22. Suami saya Gama dan anak saya 2, Gloria dan Gio. Ini papa saya by the way ya. Shalom, nama saya Luli Kristina, dari klaster 4, blok E nomor 3. Terima kasih.
Shalom, nama saya Melki dari istri saya Maureen, kami di kelas 4, anak kami 3. Shalom, selamat malam. Nama saya Mano Prastika. Ini istri saya Mina dan anak saya Rahman dan Cerita, kami dari kelas 4 K12. Salam, saya Teori Bandung, tinggal di Peru. Shalom, selamat malam. Saya dari keluarga Delon Rompas. Saya tinggal di klaster 3 di Blok 6. Anak saya namanya Kirana. Shalom, nama saya Keke, anak saya bernama David, 1 orang, kami tinggal di klaster 1, F3A. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Elim, keluarga dari Bapak Charles Stefan Anolaita, anak kami 2, Joseph dan Jonah, sekarang tinggal di klaster 3. Sekian, terima kasih, selamat malam. Shalom, nama saya Maggie. Saya tinggal di klaster 3 di 18. Terima kasih. Shalom, nama saya Jerry Liwe dan istri saya Hertigio. Kami punya 2 anak, yang satu Kate Mikaela dan yang satu Michael Gerald. Terima kasih. Nama saya Dian, kami tinggal di N2, klaster 4, anak saya 3. Terima kasih. Tadi sebenarnya berkenaan istri tadi saya shalom buat kita semua. Saya Dasar Tirtas dan Muhammad. Istri saya yang tadi sebenarnya berpakaian diri yang mungkin merah dan itu berupa ibu. Dan sebelumnya sudah punya bersama saya. Inilah pacaran kedua sekali di blok klaster 4 blok yang nomor 10. Terima kasih. Shalom, saya Angel dan ini mama saya. Kami tinggal di klaster Rosewood, Loki nomor 22A. Terima kasih. Shalom, nama saya Desi Komai, suami saya Agung Rianto dan anak saya Dea. Saya tinggal di klaster 1 E17. Shalom, nama saya Nathan dari keluarga April Konampak. Anak saya 1 di bawah dengan bapaknya. Terima kasih. Tinggalnya di Pinewood, Blok C nomor 23. Shalom, nama saya Silvana, tinggal di klaster 3, Blok I nomor 15. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ria Muni, suami saya dari Mulyado. Kami tinggal mana? Saya dan Mulyana. Kami tinggal di klaster 1, Blok M nomor 7. Shalom, selamat malam. Saya Melki Kumbalare, istri saya Melki Karini, luar kota. Kami tinggal di Omput, Loki Omput. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam. Nama saya Wahyu Kosaribu, kami tinggal di klaster 3 di 18. Anak-anak ada 3 dan 2 sudah berkeluarga. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, salam. Nama saya Turman Tahayan, istri saya Sylvia Saragi, anak saya Putri Ijal Tahayan 16 tahun dan satu lagi Nathaniela
10 tahun. Kami dari dan ini ada nenek sama kami. Kami tinggal di Ridgewood, November 7. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, aplaus buat kita semua. Berikut kami serahkan ke MC. Berdoa persembahan, doa berkat, dan juga doa penutup yang akan disampaikan di waktu dan tempat yang berbeda. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, keluarga besar Persekutuan Oikumene Borneo Paradiso. Kami boleh merayakan ibadah pranatal bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Cinta kasih Kristus itulah yang boleh kami terima, sehingga membuat kami menjadi lahir baru yang bisa juga menggerakkan persaudaraan, karena kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Ketika kami memberikan persembahan, mengumpulkan persembahan, sama seperti orang Majus yang mengumpulkan persembahannya, kami mau berdoa biarlah setiap persembahan yang terkumpul boleh digunakan untuk menjadi sarana memuliakan Tuhan. Biarlah dana yang terkumpul boleh dipergunakan untuk pelayanan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh panitia yang telah bertugas. Biarlah Tuhanlah yang menambahkan berlipat kali ganda untuk setiap pelayanan yang diberikan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pelayan firman Ibu Pendeta Yuni dan keluarga. Hikmat yang terus Tuhan tambahkan kepada Ibu Pendeta Yuni di dalam keluarganya, dalam pekerjaan, di dalam setiap pelayanan yang dilakukan Ibu Yuni bersama juga dengan seluruh keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pengurus Borneo Paradiso, Oikumene Borneo Paradiso. Kesatuan hati dari para pengurusnya untuk bisa bersama-sama saling mendukung, melakukan setiap rencana program kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus, dan biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, untuk membuat kami seluruh warga Borneo Paradiso dapat bersatu, dapat saling mengenal, dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kami mau berdoa biarlah kasih persaudaraan di Oikumene Borneo Paradiso semakin hari semakin teguh, sehingga kami boleh melihat kasih Yesus ada di keluarga kami, keluarga besar Borneo Paradiso. Kami berdoa bagi lingkungan kami Borneo Paradiso, biarlah kesatuan hati, kasih persaudaraan bersama juga dengan seluruh warganya dapat berjalan dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan untuk kerukunan seluruh gereja-gereja. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap rencana perayaan Natal, setiap rencana akhir tahun yang kami lakukan semua, biarlah Tuhan meluruskan setiap jalan. Tuhan perbuat semua upaya rencana kami dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai dengan di daerah, khususnya juga dengan di kota Balikpapan ini,
hikmat yang datangnya dari Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah hikmat yang dari Tuhan yang menyertai setiap pemimpin kami, bersama dengan kami boleh menghadapinya bersama-sama. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami pribadi. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami kasihi, kesehatan orang tua kami, kesehatan suami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, rekan-rekan kami, dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui setiap obat, diagnosa, tindakan yang diberikan oleh dokter, segala sesuatunya boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ketika kami boleh beribadah bersama-sama. Dan biarlah cinta kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan di antara kami semua. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ketika sukacita Natal yang boleh kami dengar, kami boleh rayakan bersama-sama, biarlah boleh kami renungkan, biarlah kasih karunia dari Kristus itu boleh menggerakkan kasih kami kepada orang-orang di sekeliling kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan memberkati dan melindungi keluarga besar Persekutuan Oikumene Borneo Paradiso. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Ibadah kita masih sedikit lagi baru berakhir. Kita akan mendengarkan pengumuman pemenang lomba berwarna atau lomba anak dan penyerahan hadiah pada panitia lomba anak. Silakan Ibu Maya. Ya, Bapak Ibu, untuk pengumuman pemenang lomba mewarnai yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu TK, SD, dan SMP. Untuk kelas TK, dari pemenang ketiga dulu. Pemenang ketiga Adik Clovis dari Rosewood. Anaknya boleh maju ke depan yang disebutkan namanya dari Rosewood di 15. Ya. Kemudian pemenang kedua dari Rosewood. Ya. Dan pemenang pertama nggak ada kayaknya. Oh ada. Adik Karina dari kelas 3. Ini untuk kategori TK.
Ada? Atau perwakilannya? Oh ya, terima kasih adik-adik. Ya, tukang foto, silakan diabadikan. Ya, kita masuk kategori SD. Kategori SD pemenang ketiga Adi Jeremy dari Richwood. Adi Jeremy dari Richwood. Oh, udah. Ada. Pemenang kedua Adik Audrey dari Richwood. Ya, dan pemenang pertama Adik Joyce dari Mahogan. Dari Mahogan. Adik-adik kita yang SD. Jeremy. Yang ketiga. Ini yang kedua, Joyce dari Mahogany. Joyce dari Mahogany. Ya, dibawa dulu yang cantik, yang ganteng. Sama tinggi sama aku. Ya, terima kasih. Ya, untuk kategori SMP pemenang ketiga Adik Jessica dari Rosewood. Ya, silakan. Kemudian yang kedua Adik Toa dari Pinewood. Ada orang. Boleh. Bilang aja. Itu ada orangnya. Dari bajunya ada identitas. Dan yang pertama Ya. Jangan dipotong. nanti sebentar kalau ada. Tetapkan jarak 1 meter. Iya, dan yang pertama dari Pinewood. Ada? India dari Pinewood. India dari Pinewood. Ya, orang tuanya dibawa dulu. Di sini. Jangan. Oke, foto sudah? Foto dulu. Ya, terima kasih teman-teman. Hanya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi adik-adik semuanya. Tuhan memberkati. Akhirnya Bapak Ibu, acara ibadah Natal persekutuan Ekumenik Borneo Paradiso pada malam hari ini sudah selesai dan makanan akan dibagikan di antara kita sambil kita menyanyi Selamat Hari Natal. Selamat
Bagi yang mau makan di luar silakan. Tidak boleh dimakan di dalam. Tidak usah